wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ikhwatal iman wal akhawat, azani Allah wa iyyakum ajma'inna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan dalam majelis yang mulia, majelis tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, majelis kajian di Ahad Berkah, yang semoga dengan pertemuan ini, dengan keistiqomahan untuk kita senantiasa meramaikan dan memakmurkan rumah Allah di Ahad Berkah di Masjid Az-Zura, mengantarkan keberkahan dalam hidup kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan pada apa yang Allah rezekikan. Semoga amal soleh kita diampuni, disempurnakan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum, ikhwan wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita akan mengkaji, mendalami satu ayat di dalam surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-19, dan dari ayat tersebut kita ketengahkan judul waspadai perkawanan dengan setan. Waspadai perkawanan dengan setan. Adapun bunyi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, istahwadza alaihimus syaitan fangsahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Istahwadza alaihimus syaitan, syaitan menguasai mereka. Fansahum dzikrallah, maka orang-orang yang dikuasai setan itu akan dibuat lupa, dibuat lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbus syaitan, dan mereka yang dikuasai oleh setan itu akan tergabung dalam kelompok setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun, dan siapapun yang telah tergabung dalam golongan setan, kelompok setan, komunitas setan, maka mereka benar-benar termasuk yang akan mendapatkan atau menuai kerugian di dunia dan juga di akhirat. Yang menarik untuk kita dalami adalah istahwadza alaihim. Ya, setan menguasai mereka. Siapakah mereka yang dikuasai oleh setan itu? Itulah yang nanti akan kita kaji. Siapakah mereka yang dikuasai oleh setan? Lalu apa indikator jiwa yang dikuasai oleh setan? Dan kemudian golongan setan akan merugi di dunia dan di akhirat. Ini adalah diantara poin pokok dari ayat tersebut yang nanti menjadi bahan untuk kita dalami dan kita tadabburi. Baik, mari kita perhatikan istahwadza alaihimus syaitan. Setan menguasai mereka. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka? Ya, siapakah mereka yang dikuasai oleh setan itu? Penting untuk kita mengetahui siapa mereka supaya kita tidak termasuk dari golongan mereka, dari golongan orang-orang yang dikuasai oleh setan itu. Nah, di dalam Al-Quran kita akan mendalami, mengkaji 4 ayat yang menjelaskan tentang siapakah mereka yang dikuasai oleh setan. Mereka yang dikuasai setan itu ada penjelasannya di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, kemudian juga di surat Al-Isra ayat yang ke-27, kemudian di surat An-Nisa ayat yang ke-38, dan surat Asy-Syu'ara, ya, surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-222. Ayat-ayat inilah yang akan memberitahukan kepada kita siapakah mereka yang akan dikuasai oleh setan tersebut.
Baik, mari kita lihat satu demi satu dari ayat tersebut. Nah, yang pertama adalah surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Ya, surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayat 36. Pada ayat ini Allah bilang, "Wa man ya'syu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Wa man ya'syu an dzikrir rahman, siapa saja yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman. Peringatan Ar-Rahman di sini adalah Al-Qur'an. Ya, peringatan Allah sebagai Ar-Rahman itu adalah Al-Qur'an. Nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan dia dikuasai oleh setan. Fahuwa lahu qarin, lalu kemudian setan akan menjadi pendamping setianya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, Al-Quran disebut sebagai zikrur rahman. Kenapa? Karena sebesar-besar rahmat Allah kepada manusia, khususnya kepada kaum muslimin, adalah Al-Quran. Maka karena itu di dalam surat Ar-Rahman ketika Allah memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahman langsung Allah menyebutkan kebaikan dan kemurahan Allah terbesar kepada manusia adalah Allamal Quran. Ya, bahwa Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia sebagai bentuk besarnya kemurahan Allah kepada manusia. Dan terkhusus lagi bagi kaum muslimin. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-57 Allah mengatakan, "Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Bahwa Al-Quran ini datang, Al-Quran ini diturunkan sebagai mau'izah, sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan Al-Quran itu menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, di dalam hati. Lalu Allah tegaskan Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, berpaling dari zikr rahman atau Al-Quran, itulah yang menjadi penyebab utama jiwa dikuasai oleh setan. Dan setan menjadi korin. Apa itu korin? Pendamping setia. Pendamping setia. Kalau teman saja, teman itu terkadang membersamai kita dan terkadang tidak membersamai kita. Dan lebih banyak waktunya tidak membersamai kita, itu teman. Tapi kalau korin, dia membersamai kita lebih banyak daripada meninggalkan kita. Itu korin. Maka setan akan menjadi korin. Artinya setan akan menemaninya lebih banyak waktunya daripada setan meninggalkannya. Ya, jadi setan akan menjadi korin, pendamping setianya sepanjang waktunya, ya, sepanjang waktu. Baik. Nah, beberapa perbuatan manusia yang terkategori sebagai pengabaian terhadap Al-Quran atau keberpalingan dari Al-Quran. Pertama, tidak memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Bentuknya tidak banyak membaca Al-Quran atau tidak banyak mendengarkan Al-Quran. Kemudian, keimanannya terhadap Al-Quran tidak melahirkan kesadaran. Keimanannya terhadap Al-Quran tidak melahirkan kesadaran. Dia baca Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami minta pertolongan. Tapi ketika dompetnya hilang, datang ke dukun untuk cari tahu di mana dompetnya terjatuh atau siapa yang ambil dompetnya. Jadi ada orang-orang yang keimanannya terhadap Al-Quran, ngakunya beriman kepada Al-Quran, tapi keimanannya terhadap Al-Quran tidak membuahkan kesadaran untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian mengabaikan hukum-hukum halal dan haram di dalamnya, meskipun banyak membaca Al-Quran dan banyak mendengarkan Al-Quran. Allah mengatakan misalnya dalam surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara antara minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya.
yang menjadikan ketidakridhoan terjadi di antara kalian. Tapi kalau kemudian kita memakan harta saudara kita, memakan harta orang lain dalam bentuk perdagangan, kita saling ridho-meridhoi, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali kita menghatamkan sekian kali Al-Quran, tapi ketika kita berdagang masih melakukan tadlis. Apa itu tadlis? Menutupi cacat pada barang yang kita jual. Ya, artinya apa? Kita tidak memahami atau tidak mengamalkan prinsip halal haram yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita masih susah untuk mendapatkan motor, ya, masih susah untuk membeli motor karena kita belum ada kemampuan secara cash. Kita juga merasa belum menemukan pembiayaan secara syariah. Kita akhirnya melakukan atau berakad dengan bank-bank atau lembaga keuangan yang menerapkan prinsip riba di dalam akad transaksinya. Ya, kita merasa ya terpaksa, saya lagi butuh motor, lagi butuh kendaraan dan seterusnya. Maka ini adalah orang-orang yang mengabaikan hukum-hukum halal dan haram di dalam Al-Quran. Tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Tidak mentadaburi Al-Quran dan tidak pula mengambil pelajaran darinya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai terapi dari segala penyakit, malah mencari penyembuhan dari selain Al-Quran. Padahal di dalam surat Al-Isra di ayat 82 Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran ma huwa shifaa'un, di mana Al-Quran itu di dalamnya atau kandungannya adalah syifa, penyembuhan. Penyembuhan itu artinya cocok untuk semua jenis penyakit, baik penyakit lahiria atau penyakit batinia, baik penyakit biologis atau penyakit psikologis atau penyakit finansial atau penyakit sosial atau penyakit karir atau penyakit yang lainnya. Semua jenis penyakit Al-Quran adalah terapinya. Tapi dia mengabaikan penyembuhan dari Al-Quran. Maka ini adalah diantara bentuk perbuatan manusia yang terkategori pengabaian terhadap Al-Quran. Perhatikan surat Al-Isra ayat 27. Allah mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat tabzir adalah mereka itu kawannya setan atau saudaranya setan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura, dan adalah setan itu terhadap Tuhannya sangat kufur, ya sangat ingkar. Kalau kita perhatikan bagian akhir ayat, ya bagian akhir ayat, wa kana syaitanu lirabbih kafura, adalah setan sangat ingkar, ya sangat ingkar kepada Allah. Keingkarannya kepada Allah akan ditularkan kepada saudara-saudaranya. Ya, dan diantara saudara setan saudara setan adalah yang berbuat tabzir. Jadi kalau kita perhatikan, Allah menegaskan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Tapi dia akan menjadi saudaranya orang-orang yang berbuat tabzir. Maksudnya begini, bukankah Nabi sudah memperingatkan kita, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhaliluh, bahwa seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh kawannya dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, sangat dipengaruhi. Kalau teman-temannya jahat, dia pun berpeluang jahat. Dia akan berpeluang tertular kejahatan dari temannya itu. Nah, ketika Allah mengabarkan kepada kita wa kana syaitanu lirabbih kafura, setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang berbuat tabzir itu akan menjadi kawan-kawannya setan, akan menjadi saudara-saudaranya setan. Berarti bahwa setan akan menularkan keingkarannya kepada siapa saja yang menjadi pendamping-pendamping setan. Siapa saja yang menjadi saudara-saudara setan pasti akan menjadi manusia yang sangat ingkar kepada Allah, karena setan akan menularkan keingkarannya itu. Baik.
Kita lanjutkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, at-tabziru huwa israful mal ala ghairi haqqihi. Bahwa tabzir itu adalah mengeluarkan harta tidak berdasarkan haknya harta. Ini adalah definisi tentang tabzir. Bahwa setiap harta yang dikeluarkan tidak berdasarkan haknya, besar atau kecil, banyak atau sedikit, terkategori tabzir jika pengeluaran harta itu tidak berdasarkan haknya. Berarti kita harus tahu apa haknya harta supaya kita bisa terhindarkan dari tabzir. Nah, haknya harta itu yang pertama adalah israfuhu lil hajah. Mengeluarkan harta untuk hajat itu merupakan haknya harta. Sehingga apabila kita mengeluarkan harta untuk hajat, untuk kemaslahatan besar atau sedikit, ya, itu tidak terkategori tabzir. Ketika kita mengeluarkan harta untuk hajat atau untuk kemaslahatan, kita sakit, lalu kemudian harus berobat dan membutuhkan biaya besar sampai kita jual tanah, jual rumah untuk bisa mendapatkan sejumlah harta demi bisa menebus penyembuhan melalui wasilah rumah sakit, maka tidaklah terkategori tabzir. Sebab kita keluarkan harta untuk hajat, untuk maslahat. Nah, mengeluarkan harta untuk ibadah, israfuhu li ta'atillah, itu bukanlah tabzir. Ketika kita keluarkan harta untuk ibadah kepada Allah bukan tabzir. Ya, kita keluarkan harta untuk beli buku, ya beli mushaf, kita keluarkan harta untuk haji, untuk umroh, kita pengen dengan kualitas terbaik dan kita siap bayar mahal untuk mendapatkan pelayanan terbaik dalam haji, dalam umroh, bukan tabzir. Bukan tabzir selagi harta dikeluarkan untuk kemaslahatan dan untuk ibadah, sedikit atau banyak, besar atau kecil. Nah, apabila harta dikeluarkan bukan untuk kemaslahatan, bahkan mendatangkan kemudaratan, itu tabzir. Apabila harta dikeluarkan bukan untuk ibadah, bukan untuk ketaatan, bahkan untuk maksiat, itulah tabzir. Nah sekarang, ketika harta kita keluarkan untuk beli rokok, apakah rokok mendatangkan manfaat? Apakah rokok mendatangkan maslahat? Kalau kemudian rokok mendatangkan kemudaratan bagi kita, maka walaupun hanya sebatang rokok yang kita beli dengan harga mungkin 1.000 atau 2.000 rupiah, terkategori tabzir. Terkategori tabzir. Kenapa? Karena tidak ada maslahatnya. Ya, kalau kita ke rumah sakit, ke puskesmas, terpajang di dinding bahaya rokok dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, disebutkan bahaya-bahayanya dan dampak-dampaknya. Jadi mengeluarkan harta untuk khamar adalah tabzir. Mengeluarkan harta narkoba adalah tabzir. Mengeluarkan harta untuk membeli sejumlah aplikasi-aplikasi game sehingga kemudian dengan itu kita meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan salat subuh, maka itu tabzir. Ya, min husni dinil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya agama seseorang meninggalkan yang tidak berfaedah. Mengeluarkan harta untuk mendatangi perdukunan, tabzir. Mengeluarkan harta untuk perdukunan, tabzir. Untuk perjudian, tabzir. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan harta untuk berzina, tabzir. Karena untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah definisi untuk kita bisa mengetahui apakah kita mengeluarkan harta terkategori tabzir ataukah tidak. Baik, ada sejumlah berita ya yang bisa kita baca, bisa kita lihat. Ada 5 istri pejabat yang sering pamer gaya hidup mewah, pakai tas tembus 0,5 miliar. Ya, jadi tas yang dipakainya itu dibelinya dengan harga 0,5 miliar. Terkategori tabzir atau tidak? Terkategori tafsir karena seharusnya bisa mendatangkan manfaat dan maslahat yang lebih besar. Ya, Masya Allah, 0,5 miliar itu sudah bisa menghidupkan santri-santri.
Sudah bisa kita mendanai kegiatan dakwah kita beberapa tahun. Ya. 1 tahun saja kebutuhan kita untuk kegiatan santri kita itu sekitar 130-an juta anggarannya setahun. Ini Masya Allah, 0,5 miliar, 500 juta, 5 tahun tuh bisa kurang lebih. Ya, kita menghidupkan kegiatan dakwah 500 juta bisa 5 tahun, 4,5 tahun lah. Bismillah. Bisa kita mendanai kegiatan dakwah, ya, memberikan konsumsi kepada santri-santri, kita memberikan ujrah kepada para ustadz dalam mengajar, Masya Allah. Tapi ini hanya sebuah tas. Ada lagi di YouTube saya lihat seorang istri pejabat memakai baju yang harganya 2 miliar. Bayangkan, selembar baju harganya 2 miliar. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian iwatali manahibazani Allah wa iyyakum. Coba lihat ini. Seorang pria di Tangerang, Banten marah karena merasa tertipu dengan praktek dukun pengobatan. Dia sudah mengeluarkan uang 30-an juta untuk perdukunan itu mah tabzir. Tabzir, enggak usah 30 juta, 1.000 rupiah dia keluarkan untuk perdukunan tabzir. Apalagi kalau sudah sampai puluhan juta. Ya, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Nah, ini juga 9 bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Maka mengeluarkan harta untuk rokok itu bisa terkategori tabzir sebab mendatangkan mudarat. Judi online marak di Indonesia, sejumlah orang kecanduan, uang tabungan habis, mobil saya jual, ya. Ada orang yang menjual mobil karena riba pada judi online-nya. Nauzubillah. Baik. Jadi ini adalah contoh-contoh kasus tabzir di sekitaran kita. Baik, mari kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 38 tentang manusia yang dikuasai oleh setan pada surat An-Nisa ayat 38. Allah bilang, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ria'an nas, dalam rangka riya, dalam rangka niat. Wala yu'minuna billahi, bukan dalam rangka beriman kepada Allah. Yaitu bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah dia melakukan infak. Wala bil yaumil akhir, dan bukan dalam rangka mengharapkan pahala di akhirat, mengharapkan balasan terbaik di akhirat, tetapi murni dia berinfak ria'an nas, karena pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen disanjung orang. Dan perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang menjadikan dia dikuasai oleh setan. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Maka siapa saja setan baginya adalah qarina, fasa'a qarina, maka setan itu adalah seburuk-buruknya teman, ya, seburuk-buruknya pendamping, sejahat-jahatnya pendamping. Setan adalah seburuk-buruknya teman pendamping. Jiwa manusia akan menjadi buruk karena didampingi oleh setan. Salah satu jiwa yang buruk itu adalah berbuat ria dalam berinfak. Jadi kalau tadi harta dikeluarkan dalam rangka tabzir dikuasai setan, maka ini zohirnya harta dikeluarkan di jalan yang Allah ridhoi. Tapi yang bermasalah adalah niatnya, ya. Yang bermasalah adalah niatnya tidak lillah atau belum lillah. Maka akhirnya kemudian dia termasuk orang yang dikuasai oleh setan. Biasanya di musim-musim kampanye banyak orang yang menjadi dermawan dadakan. Tapi ada syarat-syaratnya. Seperti beberapa kasus di tahun-tahun sebelumnya, dia sudah berinfak karpet untuk masjid, batu bata untuk masjid karena masjidnya sedang pembangunan. Tapi sayangnya namanya tidak terpilih di kampung tersebut. Ditarik kembali sumbangannya, ya. Karpet-karpet untuk masjid ditarik kembali. Batu bata, pasir, semen sekian sak yang sudah
disumbangkan ditarik kembali. Kenapa kecewa? Kok jamaah di masjid tidak memilih dia gitu. Nah, inilah orang-orang yang tidak jelas berinfaknya untuk siapa dan karena apa. Baik. Kemudian kita lihat surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai dengan ayat yang ke-222. Allah bilang, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapakah setan-setan itu akan turun? Kepada siapakah setan-setan itu akan menjadi pendamping? Tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan akan turun kepada siapapun yang suka berbohong, ya, dan suka berbuat dosa. Jadi hati-hati, yang suka berbohong itu akan menjadi pendampingnya setan. Akan ditemani setan, ya, akan didekati setan. Jadi ada seseorang pasien di ruqyah nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena memang sendiri pada dirinya sendiri ada magnet yang mengundang setan datang. Ternyata dia suka berbohong, ya, suka berbohong pada orang tuanya. Ada perempuan yang suka berbohong ke suaminya. Dia keluh sejumlah penyakit gangguan jin. Di ruqyah jinnya keluar, nanti masuk lagi. Ketika kemudian kita ajak diskusi, ternyata ada magnet setan dalam dirinya. Apa magnetnya? Dia suka berbohong. Kita suruhlah dia bertobat dengan tobatan nasuha, dan dengan izin Allah setelah dia tobat, dia minta maaf kepada suami. Setelah itu dengan izin Allah, setelah diruqyah tidak lagi ada gangguan-gangguan. Ya, tidak ada lagi gangguan setan setelahnya. Jadi sebenarnya seringkali seseorang itu menjadi langganan gangguan jin adalah karena boleh jadi pada dirinya ada magnet. Ada magnet yang mengundang jin datang padanya. Mungkin dia tidak berbohong, tapi dia sering bermaksiat kepada Allah. Ada kebiasaan buruk yang dia belum tinggalkan. Ada si fulan yang pernah kami tangani, setelah nanti lama diskusi sharing baru ketahuan dia ternyata suka nonton film porno. Setelah kita ajak bertobat, barulah gangguan penyakit dalam dirinya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ruqyah. Ya, setelah kemudian dia bertekad untuk bertobat dari kebiasaan buruknya menonton film porno, ya, maksiat. Baik, maka watal iman tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan akan turun kepada siapa yang suka berbohong dan suka bermaksiat kepada Allah atau suka berbuat dosa. Nah, asim di sini banyak berbuat dosa itu tidak selalu bermakna ragam dosa dikerjakan, walaupun hanya satu dosa tapi dia belum bertobat darinya, itu terkategori asim, banyak berbuat dosa. Ya. Jadi jangan bayangkan banyak berbuat dosa itu adalah ragam dosa dikerjakan. Dosa A, dosa B, dosa C diambil semua, enggak. Walaupun satu dosa tapi dia masih belum bertobat darinya, itu terkategori banyak berbuat dosa. Nah, sehingga setan dengan setia mendatangi siapa saja dari manusia yang suka berdusta atau berbohong, dan akan selalu datang kepada siapa saja yang suka berbuat dosa. Ya, dan suka berbuat dosa. Baik. Nah, misalnya nih, hati-hati sebagai mahasiswa. Ternyata mayoritas siswa menyontek dalam ujian online. Alasannya banyak. Ya, padahal aturan mainnya dalam ujian tidak boleh nyontek. Nah, membiasakan nyontek itu adalah kebiasaan yang mengundang setan datang pada dirinya karena membiasakan nyontek atau kerjasama. Oknum pejabat menipu dengan modus penerimaan P3K. Kisah suami korban cinta palsu, istri yang poliandri. Jadi bayangkan, ya, sekian tahun baru dia tahu kalau ternyata istrinya itu punya suami yang lain juga. Itu ada kasusnya tuh, ya. Kisah suami korban cinta palsu, istri yang poliandri. Jadi istrinya itu punya dua suami. Jadi dia manage tuh waktunya. Kalau suaminya pertama kerja, dia pergi ke suami yang kedua dan seterusnya. Pada akhirnya ketahuan. Bongkar penipuan umroh yang makan korban ratusan orang. Ya, bayangkan dalam urusan ibadah pun masih saja manusia berbuat kejahatan. Bahkan di depan Ka'bah ada calo-calo untuk mencium Hajar Aswad, bayar.
dengan paksa itu. Ya. Kalau kita mau nanti kita ditagih terus tuh, diminta bayaran dan seterusnya. Di depan Ka'bah masih juga menjadi calo-calo untuk hal yang demikian. Deretan kasus penipuan jual beli tanah yang bikin heboh. Ya, daftar 12 menteri Indonesia yang terjerat kasus korupsi dan seterusnya. Sederet kasus anak menggugat orang tuanya yang pernah terjadi di Indonesia dan seterusnya. Ya, ini adalah kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus penipuan yang banyak kita jumpai dewasa ini di sekitar kita. Maka ini semua akan mengundang setan atau setan akan turun kepadanya. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Allah mengatakan fansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan. Jadi istahwaza alaihimus syaitan, mereka akan dikuasai oleh syaitan. Siapa yang dikuasai oleh syaitan? Sudah kita sebutkan tadi beberapa kelompok manusia yang dikuasai oleh syaitan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, Al-Isra ayat 27, An-Nisa ayat 48, dan juga surat Asy-Syu'ara ayat 222. Sudah kita sebutkan itu. Maka jika seseorang dikuasai oleh syaitan, fansahum zikrallah, syaitan akan menjadikannya lupa kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan, dan mereka akan menjadi kelompok syaitan atau golongan syaitan. Nah, dari sini akan kita ungkap apa indikator jiwa yang dikuasai oleh syaitan. Apa indikator jiwa yang dikuasai oleh syaitan? Indikator yang paling menonjol dari jiwa yang telah dikuasai oleh syaitan adalah lupa kepada Allah, sehingga menjadi fasik, lalai dari ibadah. Selain itu dia akan tergabung dalam golongan syaitan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Allah ingatkan kita, janganlah kalian seperti orang-orang yang telah lupa kepada Allah, maka Allah membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Apa maknanya mereka lupa pada diri mereka sendiri? Mereka lupa apa yang menjadi tujuan hidupnya di dunia. Mereka lupa bahwa mereka adalah hamba Allah yang harus mempersembahkan hidup untuk ibadah kepada Allah. Mereka lupa. Yang mereka selalu ingat adalah dunia, dunia, dan dunia. Mereka lupa tujuan utamanya hidup di dunia. Ulaika humul fasikun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang fasik. Lalu kemudian Allah bilang, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Siapapun yang sudah terkategori sebagai golongan syaitan, pastilah golongan syaitan itu akan merugi di dunia dan merugi di akhirat. Lalu akan kita ungkap apa kerugian golongan syaitan di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah materi yang terakhir, bahwa kerugian golongan syaitan bisa kita lihat di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, surat Maryam ayat 59, surat Al-A'raf ayat 179, dan surat Toha ayat 124. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdi min ba'dillah afala tadzakkarun. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah memperturutkan hawa nafsunya? Karena telah memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah. Maka Allah menutup pendengarannya, Allah mengunci hatinya, Allah menutup matanya. Lalu kata Allah, faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi hidayah kepadanya? Ya, setelah Allah menutup jalan hidayah untuknya, afala tazakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Nah, dari ayat ini kita temukan apa kerugian golongan setan. Pertama, dia menjadi budak hawa nafsu. Ya, budak hawa nafsu. Karena Allah mengatakan afaroita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah mempertuhankan hawa nafsu? Jadi dia menjadi budak hawa nafsu. Dari sinilah kita mengatakan tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar tidak bertuhan, gak ada.
Omong kosong itu konsep ateisme, nggak ada itu, nggak benar. Sebab yang ada adalah orang yang memalingkan hak ketuhanan. Harusnya dia serahkan hak ketuhanan kepada Allah, tapi dia palingkan kepada selain Allah. Jadi ketika dia mengatakan tidak ada Tuhan, sebenarnya itu dusta, bahwa dia sedang mempertuhankan hawa nafsunya. Ya, jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak bertuhan. Yang ada adalah orang yang memalingkan hak ketuhanan. Maka jika dia tidak mempertuhankan Allah, berarti dia mempertuhankan setan atau mempertuhankan hawa nafsunya. Kemudian golongan setan itu akan disesatkan oleh Allah, yang artinya Allah akan menutup pintu ilmu, ditutup pendengarannya, ya, ditutup hatinya, ditutup matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tulisannya bagus. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau mengatakan, atau di buku yang lainnya Ad-Da'u wad-Dawa, beliau mengatakan bahwa sesiapa yang dalam majelis ilmu selalu diserang dengan rasa kantuk yang berat, rasa kantuk yang berlebihan, tapi selalu ya, bukan datang-datangan, tapi selalu gitu, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Kalau waktu-waktu tertentu kondisional mungkin lelah, mungkin capek. Tapi kalau setiap bermajelis ilmu seolah-olah perkataan ustadz adalah pengantar tidur baginya, sehingga kelopak matanya bagaikan ada gunung yang bergelantungan, terasa berat. Kata beliau Ibnul Qayyim al-Jauziyah, itu disebabkan karena ada dosa yang dia belum bertobat darinya. Karena kata beliau bahwa dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah man'ul ilmi, menahan ilmu atau menolak sampainya ilmu. Maka ihwatal iman, kalau setiap kali kita mendapati diri kita dalam majelis ilmu bukan karena lelah, tapi tiba-tiba saja mengantuk, tiba-tiba saja rasa berat luar biasa, maka bermuhasabalah. Mungkin ada dosa dan maksiat yang kita belum bertobat darinya. Kemudian tidak mendapatkan hidayah. Faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Siapa yang bisa berhidayah kalau bukan Allah? Kalau Allah tutup hidayah untuknya, siapa yang bisa berhidayah kepada orang tersebut? Lalu kemudian kerugian di surat Maryam ayat 59. Allah mengatakan fa khalafa min ba'dim khalfun adaus shalawat tabau syahawat fasawfa yalqona goyya. Akan muncul generasi yang rusak, kata Allah. Fa khalafa min ba'dim khalfun, generasi yang buruk. Apa ciri generasi yang buruk? Hanya dua. Adaus shalah wa tabau syahawat. Menggampangkan meninggalkan sholat dan lebih memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqona goyya, maka masa depannya akan gelap. Maka di sini kita tulis kerugiannya adalah dia sebagai generasi yang rusak. Lalu kemudian masa depannya akan suram, madesur, masa depan suram, ya. Masa depannya akan gelap. Lalu kerugian di surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi mereka itu disebutkan oleh Allah kerugiannya pertama calon penghuni neraka. Yang kedua perbuatannya sama dengan binatang. Kenapa disebut perbuatannya sama dengan binatang? Karena binatang hidup untuk dua kepentingan. Kepentingan perut dan kepentingan di bawah perut. Kalau bukan karena agama, pastilah kita akan hidup untuk kepentingan perut dan di bawah perut. Dan siapa yang hidup untuk kepentingan perut dan di bawah perut, samalah perbuatannya dengan binatang. Balhum adol, tapi derajatnya lebih hina dari binatang. Kenapa bisa demikian? Sebab binatang apapun perbuatannya demi kepentingan perut dan di bawah perut halal. Gak usah stres kalau kucing betina Anda itu banyak suaminya. Ya. Tapi kasus yang tadi, seorang wanita ada dua suaminya, itu lebih hina dari kucing betina. Lebih hina dari kucing betina. Hanya ada satu binatang yang melakukan hubungan heteroseks, melakukan hubungan sesama jenis dan melakukan hubungan beda jenis. Itu adalah babi. Jadi kalau ada yang melakukan hubungan sesama jenis,
lebih hina dari babi. Ya, lebih hina dari babi. Karena babi melakukan hubungan heteroseks. Selain dia melakukan hubungan dengan sama jenis, dia juga melakukan hubungan dengan beda jenis. Itu babi. Maka yang melakukan hubungan sesama jenis lebih hina dari babi. Anjing adalah binatang yang free sex. Ya, anjing adalah binatang yang free sex. Enggak malu anjing itu. Beda dengan kucing. Kalau kucing berhubungan Anda lihat, malu dia. Ya, enggak jadi-jadi dia tuh. Tapi kalau kucing enggak peduli, Anda lihat tidak lihat, jadi gitu. Itu anjing. Maka orang yang free sex itu lebih hina dari anjing. Winnie the Pooh pakai baju enggak pakai celana, ya wajar. Tapi kalau ada yang pakai baju enggak pakai celana, lebih hina dari Winnie the Pooh. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tergolong manusia yang lalai. Apa itu manusia yang lalai? Manusia yang lalai itu artinya tidak mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esok. Itu namanya lalai. Meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan baca Quran, meninggalkan sholat 5 waktu, ya, meninggalkan kajian. Dia tidak mempersiapkan bekal terbaiknya untuk akhiratnya, meninggalkan majelis ilmu dan seterusnya. Baik, apa celaan di dalam surat Toha, kerugian dalam surat Toha 124, Allah mengatakan, "Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasurhu yaumal qiyamati a'ma." Ya, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, kami jaminkan untuknya kehidupan yang sempit di dunia ini, dan kelak di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Itulah kerugiannya. Bahwa jaminan kehidupan yang sempit di dunia dan dibangkitkan dalam keadaan buta di hari kebangkitan. Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, inilah kerugian golongan setan. Ya, mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari perkawanan dengan setan dan kita terbebas dari golongan, dari komunitas setan. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.